Suster, Father, Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang juga mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Allah senantiasa memperhatikan hambanya yang setia. Inilah kata kunci untuk merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Sebelum melanjutkan, Romo ingin bertanya, kapan orang baru merasakan sebuah pengharapan? Kapan orang punya rasa pengharapan itu kapan? Biasanya orang baru merasakan ada pengharapan ketika ia sedang mengalami kesulitan, ketika ia sedang mengalami tantangan. Dalam kesulitan dan tantangan, seorang bisa saja mendapatkan pengharapan. Ada dua tipikal pengharapan. Yang pertama, tipikal pengharapan dari Tuhan. Yang kedua, tipikal pengharapan dari iblis. Wih, kok bisa Romo iblis memberikan pengharapan? Mari kita renungkan lebih jauh. Ketika Allah memberi pengharapan, maka yang kita lihat dan kita rasakan tidak segera mengalami pemulihan ataupun sukacita yang berbanding terbalik dalam sekali waktu. Tetapi membutuhkan proses, bahkan waktu yang tidak sebentar. Mengapa Allah memberikan pengharapan dalam proses yang demikian? Karena Allah ingin sungguh-sungguh melihat umat yang percaya kepadanya meyakini dengan sungguh bahwa Allah sungguh berkuasa. Akan tetapi kesetiaan dan ketekunan menjadi kunci yang dituntut oleh Allah. Sebaliknya, pengharapan yang datangnya dari iblis itu biasanya mudah menarik hati, mudah membuat kita membalikkan keadaan. Contohnya apa? Ketika kita sedang kesulitan keuangan, tiba-tiba ada bisikan, ayo pasang slot judi. Kamu pasti dapat, kamu kan pintar meramal, apalagi semalam habis mimpi, pasti dapat. Sudah pasang, ternyata tidak dapat. Oh, belum. Sekarang belum, mungkin yang kali ini. Pasang lagi, gagal lagi. Sampai isi rumah habis dijual hanya untuk pasang judi slot. Banyak tawaran-tawaran lain dari sang iblis dengan caranya yang sangat menggoda. Ya, jadi ingat ketika kita sedang ada dalam kesulitan, kemudian ada tawaran yang menggiurkan untuk bisa lepas dari situasi dalam seketika, hati-hati. Bisa jadi tawaran ini datangnya dari iblis. Bagaimana saya tahu Romo kalau tawaran keselamatan itu dari iblis? Lihat saja akibatnya. Jika tawaran itu membuat kita menderita, membuat orang lain menderita dengan cara apapun, itulah tawaran dari iblis. Karena tawaran iblis itu selalu menggoda di awal, tetapi kemudian membuat kita dan orang lain di sekitar menderita. Pilihan ada di tangan kita. Banyak orang kalut, banyak orang yang kesabarannya tak panjang mengambil pilihan kedua. Karena menurutnya ya sudah, yang penting saya selamat dulu, urusan dosa, urusan karma nanti kemudian. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita umat beriman. Apakah kita mampu tetap setia dalam pengharapan Tuhan yang barangkali Tuhan tak segera mengangkat beban, Tuhan tak segera memulihkan, tetapi Ia berjanji ujung jalannya akan menyukakan hati.
Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Elia datang menghampiri janda di Sarfat. Kalau kita mengingat kembali, Yesus pun pernah mengutip kisah ini untuk menegur orang-orang Israel, terutama orang-orang Farisi. Ketika wabah kelaparan menyerang bangsa Israel, Elia justru bukannya diutus kepada mereka, bangsa pilihan Allah, tetapi kepada janda di Sarfat yang secara iman ia belum mengenal Allah. Maka janda di Sarfat dalam bacaan pertama bilang, ya seturut Allah yang engkau puja. Artinya dia tidak mengenal Allah Elia atau Allah Israel. Tetapi kenapa justru janda di Sarfat ini yang diselamatkan oleh Allah? Karena orang-orang Israel pada saat itu ketika menghadapi tantangan bukannya datang kepada Allah melainkan kepada dewa-dewi lain. Dewa-dewi yang mereka percaya bisa memberikan kesuburan, yang dipercaya bisa mendatangkan rejeki. Mereka berpaling dari Allah yang satu, Allah yang telah memilih mereka sebagai bangsa pilihannya. Barangkali dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai umat beriman dalam kebudayaan, tak jarang juga kita menduakan Allah. Ketika kita memulai musim tanam, berapa banyak di antara kita yang datang ke gereja untuk memberkati bibitnya. Dibandingkan dengan mereka yang tidak percaya kepada rahmat Tuhan, kemudian datang ke kebun, memberikan persembahan kepada nenek moyang yang datang dan mendiami tempat itu. Lantas kemudian ketika ada tantangan hasilnya kurang baik, yang dipersalahkan siapa? Tuhan. Pernahkah mempersalahkan nenek moyang yang dipuja dan disembah itu? Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setialah kepada Allah yang satu. Kita memang punya nenek moyang yang kita pandang seperti santo santa yang sudah bersatu bersama keluarga kudus di surga. Kita berdoa bukan kepadanya tetapi kepada Allah yang tunggal. Mereka sebagai perantara doa-doa kita, bukan berarti kepadanya wujud doa kita serahkan, kita gantungkan. Keselamatan sebagai umat beriman yang kita yakini datangnya dari Tuhan, bukan dari leluhur. Menghormati leluhur itu baik, tetapi memujanya sebagai Tuhan artinya kita menduakan Allah. Jadi bagi mereka yang mungkin tidak datang dalam gereja ini, semoga suara-suara yang Romo sampaikan sampai ke hati dan telinga mereka, supaya kembali percaya, yakin dan setia bahwa Allah lah satu-satunya penyelenggara kehidupan ini. Selanjutnya dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus mengagumi janda yang memberikan persembahan. Jangan menggunakan Injil ini kemudian sebagai senjata, oh kalau begitu memberikan persembahan ke gereja tidak perlu banyak-banyak. Toh dalam bacaan Injil Yesus tetap mengucapkan kekagumannya kepada janda yang memberikan hanya 2 keping logam, mata uang terkecil. Berarti di gereja pun bisa kita memberikan persembahan pakai uang logam atau yang paling banyak 2.000. Apakah rasa syukur kita sungguh-sungguh bisa dibandingkan dengan apa yang kita berikan? Maka nominal jangan menjadikan patokan. Kata kunci yang Yesus nyatakan dalam bacaan Injil adalah ia memberikan sepenuhnya. Ia memberikan pendapatan sehari. Bacaan pertama dan bacaan Injil memiliki kesamaan, di mana kedua janda ini memberikan hidupnya bagi Allah, di mana ia percaya bahwa Allah lah yang akan memelihara mereka.
Apakah kita masih punya iman demikian? Ketika tantangan menghadang, maka jangan pernah meremehkan pengorbanan orang lain. Barangkali untuk kita pengorbanan orang lain itu tidak banyak. Kamu cuman bisa melakukan hal ini hanya sebatas itu saja kah? Tidak bisa lebih kah? Kita tidak pernah mengetahui situasi orang dengan sepenuhnya. Maka jangan pernah meremehkan orang lain. Barangkali saat ini ia tidak bisa memberikan lebih banyak daripada yang lain, tetapi kesungguhan hatinya membawa ia pada keselamatan. Cinta yang besar akan terwujud dalam tindakan yang nyata. Kalau orang, hai anak muda, kalau orang pasanganmu berjanji, apakah engkau mencintaiku? Ya, saya sangat mencintaimu. Tetapi ketika hujan gerimis diajak ke gereja, dia bilang, aduh hujan saya tidak bisa pergi. Alasan, apakah itu cinta yang besar? Ketika diajak untuk menghantar keluarga yang sedang sakit, kemudian beralasan, aduh kaki saya sedikit terkilir, tidak bisa berjalan. Apakah itu cinta yang besar? Maka Bunda Teresa selalu mengingatkan kepada umat beriman. Kita barangkali tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui teladan kedua janda yang memberikan kita semangat untuk tetap setia dan mempercayakan hidup kita dalam penyelenggaraan Tuhan, kiranya kita semua diberikan kesempatan dan juga kekuatan dalam menjalani hari-hari kita dengan penuh iman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita